kita akan pendalaman iman bersama, beribadah dan pendalaman iman bersama. Mari kita siapkan hati kita dan kita buka dengan lagu pembukaan. Sekalian dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita berjumpa dalam pertemuan ketiga bulan Kitab Suci Nasional, Rukun Santa Agnes. Mari kita buka dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Bapak Ibu, sudah 3 kali kita adakan pertemuan pendalaman kitab suci ini. Apakah masih ada yang ingat pertemuan pertama? Tema dari pertemuan pertama. Ada yang masih ingat? Atau sudah lupa? Hari Rabu yang lalu saya bawakan tema yang pertama tentang Allah adalah kasih. Dan pada hari Kamisnya pertemuan yang kedua dibawakan oleh Bapak Robi. Temanya adalah, ada yang masih ingat? Yesus anak manusia adalah Raja Maha Kuasa. Itu temanya. Dan pada pertemuan ketiga ini, tema kita adalah manusia. Kita semua ini adalah orang berdosa namun dipercaya oleh Allah. Mari kita siapkan hati kita dan kita buka pertemuan ini dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai kami, khususnya di saat kami berada dalam kesulitan hidup.
Terima kasih karena pada kesempatan ini Engkau telah mengumpulkan kami kembali sebagai saudara seiman serukun Santa Agnes. Kami hendak membaca dan merenungkan sabdamu. Terangi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kebenaran sabdamu, agar kami dapat mengatur hidup kami seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita dengarkan bacaan kita pada malam hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena kebanyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana biasa dalam pendalaman iman, tentu saja ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan. Pertanyaan-pertanyaan ini tentu saja maksudnya untuk lebih mendalami isi kandungan yang ada dalam kitab suci yang barusan kita baca. Nah, sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan itu, ada baiknya saya memberi penjelasan secara singkat agar Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik dan akhirnya akan lebih mengerti perikop yang tadi kita bacakan. Pertama, kita bayangkan Yesus sedang mengajar, tapi dia mengajar di tepi danau dan dia naik ke perahunya Simon Petrus. Ya. Bayangkan aja di danau banyak orang, ya. Tapi ada Yesus di situ dan mengajar banyak hal. Kemudian setelah Yesus selesai mengajar, Yesus menyuruh Simon Petrus, begini katanya, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Padahal Simon Petrus tahu malam sebelumnya mereka menangkap nihil, tidak ada ikan yang ditangkap. Ya, tidak ada ikan. Kalau malam saja tidak ada, apalagi siang. Nah, tetapi
sebagai rasa hormat kepada Yesus, Simon berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga." Dan mereka pergi ke tempat yang dalam. Ya. Meskipun Simon Petrus ini ragu-ragu, tapi dia tetap melakukannya. Tapi perhatikan tadi, ada kata-kata guru. Simon menyapa Yesus dengan kata guru. Ya. Jala yang mereka tebarkan itu ternyata menangkap banyak ikan. Bahkan disebutkan tadi, hampir koyak, dan mereka memanggil teman-teman dari perahu lain untuk datang membantu. Itu saking banyaknya. Disinilah Simon Petrus terbuka matanya dan menyadari akan kekuasaan Yesus. Dia merasa ini bukan peristiwa biasa. Semalam tidak ada ikan, sekarang dapat ikan luar biasa banyaknya. Ya. Karena perintah guru, mereka melaksanakan dan dapat ikan banyak. Akhirnya setelah tiba di darat, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku karena aku ini seorang berdosa." Petrus merasa bahwa dia orang berdosa, tidak layak berada di dekat Yesus. Tapi perhatikan yang tadi saya katakan, pada waktu Yesus menyuruh Petrus pergi, Simon Petrus menyapa Yesus dengan kata guru, ya, guru. Tetapi sekarang setelah dia sujud, dia mengatakan, "Tuhan, pergilah dari hadapanku karena aku ini seorang berdosa." Ada peralihan ungkapan guru menjadi Tuhan. Petrus benar-benar merasa tidak layak. Dia merasa orang berdosa. Tetapi Yesus mengatakan kepadanya, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Kita tahu ini adalah arti kiasan, sebutan kiasan, yang artinya Petrus mencari membawa orang untuk menjadi pengikut Yesus. Dalam praktiknya tentu saja mereka lakukan setelah Yesus diangkat ke surga. Ya. Mereka memberitakan karya penyelawatan yang dilakukan oleh Kristus kepada semua orang, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Ya. Itu penjelasan singkat sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama, Bapak Ibu, silakan dicatat. Di mana peristiwa itu terjadi? Ya. Pertanyaan pertama, di mana peristiwa itu terjadi? Dan kedua, setelah Yesus selesai mengajar, apa yang diperintahkan Yesus kepada Simon dan bagaimana reaksi Simon? Pertanyaan kedua, setelah Yesus mengajar, apa yang diperintahkan Yesus kepada Simon dan bagaimana reaksi Simon? Pertanyaan ketiga, pendalaman kita, apa yang terjadi ketika Simon menebarkan jala? Apa yang terjadi ketika Simon menebarkan jala? Pertanyaan keempat, melihat kejadian itu, apa yang dilakukan Simon Petrus? Nah, yang keempat, melihat kejadian itu, apa yang dilakukan Simon Petrus? Dan yang kelima, pertanyaan kelima, apa yang dikatakan Yesus kepada Simon ketika mendengar perkataan Simon? Tadi sudah saya jelaskan, tentunya akan lebih bisa dimengerti
pendalaman kitab suci ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ini. Sekalian kita kembali melanjutkan pertemuan kita ini. Apa pesan yang ingin disampaikan pada malam hari ini? Ada 3 pesan. 3 pesan. Yang pertama, dalam mujizat penangkapan ikan ini menunjukkan Tuhan yang Maha Kuasa. Orang sudah mencari ikan semalaman tidak mendapatkan ikan, dan hanya dalam menebarkan sekali tebar jala mendapatkan ikan yang sedemikian banyak. Tuhan Maha Kuasa memerintahkan alam. Kita ingat ada satu saat di mana Yesus memerintah angin ribut dan angin langsung tenang. Itu pertanyaan yang pertama ya. Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, pada saat Simon menyadari siapa dirinya, dia langsung sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Kita seringkali kalau merasa diri berdosa, kita tidak merasa layak datang kepada Tuhan. Seringkali kalau kita merasa berdosa, saya kok tidak bisa pergi ke gereja, saya ini orang berdosa. Padahal justru orang berdosa yang perlu ke gereja. Nah, di hadapan Tuhan, kita ini memang manusia berdosa. Kita punya kecenderungan untuk berdosa. Dan kita tidak sanggup membebaskan diri kita sendiri. Tapi ingat, Yesus sudah membebaskan kita. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, Allah Maha Kuasa. Kedua, kita ini adalah orang-orang berdosa. Dan yang ketiga, sekalipun kita adalah orang berdosa, Tuhan memanggil kita untuk mengikutinya. Bahkan Tuhan mempercayakan tugas kepada kita untuk memberitakan kasih Allah kepada mereka. Kasih Allah yang menghendaki keselamatan manusia. Itu 3 pesan penting yang didapat pada malam hari ini. Nah, setelah kita memahami bacaan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, kemudian kita mengambil 3 pesan yang diberikan pada malam hari ini, sekarang kita akan menerapkan dalam kehidupan kita. Saya akan ajukan juga pertanyaan-pertanyaan untuk penerapan dan renungan kita selanjutnya. Yang pertama, hendaknya ini Bapak Ibu benar-benar direnungkan di rumah ya, karena kalau saat ini mungkin waktu terbatas, tapi di rumah kita bisa melanjutkan. Yang pertama, kapan dan bagaimana seorang pengikut Yesus dapat menyadari bahwa Allah itu Maha Kuasa dan bahwa di hadapan Allah dia hanyalah manusia berdosa? Saya kasih pertanyaannya di bawah ini, bisa dicatat. Kapan dan bagaimana seorang pengikut Yesus dapat menyadari bahwa Allah itu Maha Kuasa dan bahwa di hadapan Allah dia hanyalah manusia biasa yang berdosa? Yang kedua, bagaimana seharusnya sikap kita, manusia yang berdosa ini, di hadapan Allah yang Maha Kuasa? Bagaimana sikap Allah terhadap manusia yang berdosa? Kedua, bagaimana seharusnya sikap kita, manusia yang berdosa ini, di hadapan Allah yang Maha Kuasa? Dan bagaimana sikap Allah terhadap manusia yang berdosa? Yang ketiga, apa makna menjadi penjala manusia untuk umat Katolik di zaman sekarang? Ya. Apa makna menjadi penjala manusia untuk umat Katolik di zaman sekarang? Dan yang keempat, bagaimana kita sebagai orang Katolik dapat menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita? 4 pertanyaan. Yang keempat,
bagaimana kita sebagai orang Katolik dapat menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ini bahan renungan. Semoga dapat dicatat dengan baik ya, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Ya Bapa, berilah kami ketabahan hati dalam menghadapi segala cobaan dan kesulitan dengan iman. Teristimewa saat ini yang mana pandemi virus corona sedang dan masih melanda dunia kami ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, berkenanlah memandang kami dan jiwailah serta bimbinglah kami umat-Mu dalam rukun Santa Agnes ini dengan rahmat-Mu dalam perjalanan menuju Engkau. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, puji dan syukur kami sampaikan kepadamu karena salah satu umat rukun kami, Ibu Anggriani di Suryono, bertambah usianya menjadi 68 tahun pada tanggal 3 September yang lalu. Perjalanan hidupnya memberi kesaksian atas kebaikan hati-Mu bagi kami. Semoga kami semakin beriman kepadamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, kami mohon berkat-Mu bagi keluarga Bapak Robert Charlton, bagi anak-anak, bagi menantu serta cucu-cucu mereka, baik yang ada di Makassar, di Jakarta, dan di Bandung. Berikanlah mereka dan kami semua kesehatan yang baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa bagi anggota rukun kami yang sedang sakit, bagi Ibu Leni Wicahyo, dan siapa saja yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Dampingilah mereka dan kuatkanlah mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak Ibu, mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tibalah kita pada akhir pendalaman kita pada malam hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Cinta, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menginspirasi kami. Bantulah kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengenali diri kami di hadapan-Mu dan berani mempersembahkan hidup kami untuk kerajaan-Mu. Ingatkanlah kami bahwa dalam keberdosaan kami sekalipun, Engkau tetap merangkul kami dan mempercayai kami untuk melakukan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat. Semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi dan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Mari kita nyanyikan lagu penutup. Terima kasih.